silakan dengan analisis akademisnya Uceng menjelaskan itu. Tetapi kan sampai saat ini tidak juga ada larangan bahwa norma yang ada di MA itu diadopsi oleh undang-undang. Nah, justru kita menaikkan dalam posisi undang-undang sehingga itu menjadi rujukan bikin supaya tidak ada lagi harus pakai yang namanya partisipasi publik loh. Oke, nah ada partisipasi publiknya tidak Mas Sawi? Soal partisipasi publik ini kedaruratan. Pakai satu tanggal 27 sudah lagi kalau kemudian pertanyaannya kemudian waktu pemilu kok tidak seperti itu? Ya momentumnya waktu itu tidak ada saat undang-undang revisi undang-undang pemilu. Ini momentumnya pas ada revisi Mas Sawi, undang-undang berarti revisi undang-undang pilkada tidak menggunakan partisipasi publik kah? 7 jam dan 1 hari. Kan gitu juga lah. Iya, Mas Sawi, berarti revisi undang-undang pilkada yang besok mau diparipurnakan pakai partisipasi publik tidak? Mau bicara apa untuk anak cucu partisipasi publik? Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mendadak menjadwalkan rapat kerja untuk merevisi undang-undang pilkada pada hari ini. Rapat dilakukan buntut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Rapat kerja akan dilakukan pemerintah dan di DPR diduga untuk menghambat implementasi putusan MK. Sebagai informasi, pemerintah di DPR menurut rencana akan melakukan revisi undang-undang pilkada. Hal itu disinyalir untuk menghambat putusan MK agar tidak langsung berlaku pada pilkada 2024. Dalam putusan MK dijelaskan, itu merupakan amanat Undang-Undang 1945, hasil amandemen ketiga yang tercantum secara eksplisit pada pasal 24C ayat 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Itu memang salah satunya misalkan Mas Uceng ditahan dulu. Kita dengar dulu Mas Uceng ya. Dengan cara begini. Mas Uceng ditahan dulu ya. Boleh dijawab, partisipasi publik untuk paripurna besok itu mau diputuskan loh dari revisi undang-undang pilkada. Oh iya, karena kita sudah memutuskan soal partisipasi publik itu ketika dalam menyusun, ini kan rancangan rangkaian penyusunan RUU sejak Oktober 2023. Rencana DPR untuk menganulir putusan MK disebut banyak pihak adalah pembangkangan dan pengkhianatan konstitusi. Karena putusan MK menurut Undang-Undang Final and Binding harus dilaksanakan, tidak boleh dianulir oleh DPR dan Presiden sekalipun. Seluruh pihak harus mengambil peran untuk mengkritik upaya tersebut. Meski belakangan, pelanggaran terhadap konstitusi sudah biasa dilakukan, MK harus memiliki marwah. Bila putusan MK 60 dan 70 dianulir, masyarakat harus turun gunung. Jika dugaan itu terbukti, maka konstitusi tidak lagi punya marwah untuk dihormati. Hal inilah yang harus dilawan oleh rakyat Indonesia. Ya, karena kita sudah memutuskan soal partisipasi publik itu ketika dalam menyusun, ini kan rancangan rangkaian penyusunan RUU sejak Oktober 2023. Nah, iya, tapi dalam perjalanannya itu kan banyak melakukan diskusi soal kemudian itu dipersoalkan oleh Uceng. Ruangnya nanti ketika itu diundangkan silakan aja gugat lagi. Oh, ya. Itu dia poinnya. Oke, bagaimana Bang Edward? Undang-undang sudah disahkan. Iya, tahu ya. Mas Uceng tadi. Bang Hensat, sekarang Bang Hensat, Mas Uceng ditahan dulu. Silakan gugat lah. Jadi kalau sekarang gitu nggak suka gugat. Jangan gitulah. Netizen di Indonesia ramai membagikan gambar Garuda berlatar warna biru di media sosial. Banyak yang mengunggah Instagram Stories dengan mematrikan visual tersebut. Di platform X, netizen juga ramai-ramai membanjiri kolom percakapan dengan gambar Garuda biru. Gambar Garuda biru itu mulanya dibagikan akun kolaborasi Narasi News, Najwa Shihab, Mata Najwa, dan Narasi TV di Instagram. Gambar itu hanya memampang gambar Garuda dengan latar warna biru dongker. Di atasnya tertulis peringatan darurat.
di platform X, kata kunci peringatan darurat menduduki jajaran trending topik dengan menghimpun ratusan ribu tweet. Bersamaan dengan itu, tagar kawal putusan MK juga merajai trending topik X dengan menghimpun puluhan ribu tweets. Untuk diketahui, gerakan peringatan darurat itu merujuk pada ajakan untuk sama-sama mengawal jalannya pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Narasi yang beredar di media sosial ramai membahas soal putusan MK pada waktu kemarin, bahwa partai politik tidak perlu memiliki kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah. Namun, DPR memutuskan menggelar rapat untuk merevisi undang-undang pilkada tersebut. Beberapa pihak merasa revisi undang-undang pilkada dilakukan untuk menganulir putusan MK.